Diksi dalam puisi ibarat makanan bergizi. Apa iya? Halo, ketemu lagi dengan saya Golagong dalam pembahasan buku puisi Samudra Ekspresi, antologi puisi dari para pegiat literasi yang tergabung di grup WhatsApp GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, dan pegiat literasi senasional. Ada 162 puisi di sini dari 31 penulis. Saya akan masuk ke pembahasan diksi. Diksi adalah pilihan kata. Apakah pilihan kata dalam puisi ini sudah mengandung rima atau irama atau juga selaras, harmoni dengan tema yang diusung. Saya Golagong, Duta Baca 2021 hingga 2025. Dengan buku. Diksi. Ya, diksi atau pilihan kata. Kita tahu puisi itu adalah cara kita mengekspresikan kegelisahan, ya kan, kecintaan, apalagi rasa murung, rasa sedih, gembira, sukacita, semuanya kita ekspresikan dalam bentuk puisi. Nah, puisi itu biasanya ada semacam tipografinya, bagaimana kita memenggal kata di ujungnya ke baris pertama ke baris kedua. Nah, diksi dalam puisi itu biasanya kata-katanya itu konotatif, berlambang, menyembunyikan sesuatu, simbolik, metafor. Jadi tidak secara lugas. Dikatakannya matahari, sebetulnya bukan bicara matahari, bicara tentang semangat, tentang apalagi kehidupan. Aku lihat matahari di wajahmu. Nah, kan nggak mungkin tuh ada matahari di wajahmu. Ada puisi saya judulnya Kutanam Matahari di Halaman Rumah Kita. Kok menanam matahari ya? Boleh nggak? Dalam puisi boleh. Namanya license puitik. Jadi kita boleh memilih kata, karena kata dalam puisi itu adalah lambang, metafor tadi ya. Nah, bagaimana diksi-diksi pilihan kata di dalam puisi ini? Yuk kita bahas beberapa puisi. Dengan buku. Diksi. Menurut Ralph Waldo Emerson ya, bahwa puisi itu adalah mengajarkan sebanyak mungkin hal di dunia ini dengan kata-kata sesedikit mungkin. Nah, bayangin itu. Jadi dalam puisi itu seolah-olah kita membuka jendela pelan-pelan, tretet gitu ya. Satu kata tadi yang aku lihat matahari di wajahmu. Matahari apa ini? Kita buka pelan-pelan. Nah, jadi puisi yang menurut literatur yang saya baca, puisi yang baik itu adalah puisi yang belum ditulis. Tapi kemudian ada lagi, puisi yang baik adalah puisi yang bisa menggetarkan hati kita. Ditulis dengan diksi-diksi sederhana sebetulnya, tapi menyimpan banyak makna di dalamnya. Saya ini banyak omong ya. Kita buka puisi berikutnya. Kemarin saya membahas puisi yang pertama dari namanya siapa nih, Badiatul Mukhlisin kemarin ya, episode pertama. Jadi Badiatul Mukhlisin ini punya bakat. Di bait-bait pertamanya itu bagus, cara penceritaannya sudah puitis. Dia memilih kata-kata yang sederhana, yang tidak yang apa ya, katakanlah kata-kata itu memiliki kekuatan. Jadi Badiatul Mukhlisin itu memiliki potensi itu. Hanya
di bait berikutnya dia kemudian tergoda untuk menjelaskan semuanya secara rinci. Nah, bagaimana dengan puisi Prof. Hana ya? Kemudian Bambang Prakoso, Evi Suryani Pohan. Kalau Bambang Prakoso dan Evi Suryani pernah ketemu nih, tapi Prof. Dr. Hana saya lupa, kayaknya belum pernah ketemu ya. Oke, bagaimana diksi yang mereka pilih? Tarareng. Dengan buku. Oke, sewaktu saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran, saya diajari tentang kritikus sastra. Jadi ada satu buku ya yang jadi buku rujukan karangan Dr. Andes BP Situmorang, judulnya Puisi dan Metodologi Pengajarannya. Jadi ada 4 hakikat puisi itu. Yang pertama itu sense atau tema, arti suatu pokok persoalan gitu ya. Kemudian feeling dari si penulis, rasa sikap kita terhadap satu masalah. Lalu tone atau nada. Jadi kita nih memilih diksi, bagaimana nada-nada yang kita pilih itu sikap kita pada pembaca. Apakah kita mau bersahabat dengan diksi-diksi yang familiar, yang sederhana. Nah, yang 4, intention atau tujuan, amanat. Nah, amanat kita menulis puisi itu seperti apa? Puisi memang tidak bisa memuaskan semua orang ya. Tapi setidak-tidaknya puisi itu memang bisa dinikmati. Memang pada akhirnya selera ya. Hanya saya sudah banyak membaca buku puisi, ya memang ada puisi-puisi yang bisa menggetarkan saya gitu. Diksi, jadi diksi itu penting sekali. Pilihan kata yang sederhana. Kalau kita merujuk pada satu puisi kayak Hujan di Bulan Juni misalnya, itu juga luar biasa. Hujan di Bulan Juni itu bagaimana kata-kata sederhana dipilih oleh Sapardi Djoko Damono. Saya kutip beberapa baris ya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Nah, beberapa literatur saya baca ini mahabbah seperti Jalaluddin Rumi, rasa cinta atau agape ya yang disinggung oleh Profesor Dr. Hana. Rasa cinta kepada Tuhan katanya puisi ini. Seperti itu. Kenapa hujan di bulan Juni? Katanya bulan Juni itu musim kemarau waktu ditulis ini. Jadi rasa cinta Sapardi pada Tuhannya. Dengan buku. Oke. Diksi dalam puisi. Sekarang Hana. Ini menyingkat dari Profesor Dr. Hana, pegiat literasi, pengurus pusat GPMB, guru besar Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa hakikat puisi ya, sikap terhadap pembaca, tujuan, amanat, feelingnya, rasa sikap kita terhadap satu masalah, lalu hakikat sense, tema, arti suatu pokok masalah. Di sini ada Profesor Dr. Hana menulis dengan tema tersentak 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini kayak film sinetron tersanjung 1, 2, 3, 4, 5. Tidak apa-apa. Nah, ini yang menarik nih di puisi-puisi ini. Ibuku. Jadi ibu ini ada yang memang ibu dalam arti sesungguhnya. Misalnya di tersentak 4, anakku, cucuku, aku ibumu. Anakku, cucuku, aku ibumu. Aku mbahmu. Akulah yang membesarkan kalian. Aku tak pernah bohong, tak pernah dusta. Tetapi sehebat apapun kalian, sekuat apapun kalian, aku tak berdaya. Nah, ini bait ini begitu gamblang ya. Jadi ada seorang ibu mengatakan kepada anak dan cucunya rasa cintanya. Nah, diksi-diksi seperti ini sederhana tapi tidak menyembunyikan, jadi kurang menyembunyikan maknanya. Nah, yang menarik justru tersentak 1, ibuku tetap jaya.
Saya bacakan ya. Dalam tidurku yang nyenyak, dalam mimpiku yang tak terayakkan. Ini kata dasarnya ayak, berarti tampi, disaring gitu ya. Kudengar dirimu dalam cercaan segelintir orang, tersentak, terbangun dari lelap tidurku, tersentak, terbangun dari ayakan-ayakan mimpiku. Pikiran berkecamuk karenamu, hari berteriak karenamu. Adakah engkau melakukan kesalahan fatal dalam jejakmu? Ah, tidak kurasa. Berita itu hanya fata morgana yang tak pasti. Yang pasti adalah kamu tetap jaya dalam setiap langkahmu, membawa Indonesia maju. Minat baca tak pernah bohong. Yang bohong adalah mereka yang bohong. Literasiku maju. Kendari 12 Juni 2021. Saya mencoba ini mengaitkan kepada penelitian-penelitian di luar negeri tentang Indonesia yang selalu di bawah ratingnya ya, tentang indeks literasi masyarakatnya atau budaya membaca dan menulisnya. Jadi ada satu masalah gitu ya, suatu pokok persoalan disampaikan oleh kita, sikap kita nih penulis kepada persoalan itu dalam bentuk puisi. Nah, tampaknya ini bisa saja salah, tapi saya menafsir ibu di sini adalah Indonesia atau gerakan literasi di Indonesia. Masyarakat luar negeri selalu menghina kita ya, bahwa kita ini di bawah, literasinya mundur. Tapi Prof. Hana mengatakan yang bohong adalah mereka yang bohong, literasiku maju. Sebetulnya tema ini menarik, ingin memberitahu bahwa kita tidak seperti itu. Hanya saja diksinya ini terang benderang. Jadi yang tadi saya katakan bahwa puisi itu ingin mengatakan hal yang banyak ya, hal yang banyak. Dalam buku puisi dan metodologi pengajarannya itu bahwa puisi mengajarkan sebanyak mungkin hal, tapi dengan kata-kata sesedikit mungkin. Jadi di sini misalnya dalam tidurku yang nyenyak. Nah, saya biasanya berlatih, aku tidur nyenyak. Aku menemukan diksi yang misalnya menggambarkan tidurku nyenyak. Misalnya kita cari bahasa perlambangnya, tidur itu apa, nyenyak itu apa, malam itu apa. Misalnya purnama, misalnya cahaya purnama masuk ke dalam kamarku, misalnya ya, supaya semuanya disembunyikan. Kudengar dirimu dalam cercaan segelintir orang. Nah, dirimu itu kan Indonesia. Bisa saja misalnya bercak-bercak nilai mengotori bumiku atau mengotori nusantaraku atau bumiku. Nah, ini kalau saya menuliskan tentang ini ya, jadi disembunyikan. Prof. Dr. Hana sebetulnya sudah berhasil menyembunyikan, hanya pilihan katanya, diksinya harus dilatih berulang-ulang supaya tidak biasa. Boleh sederhana, tapi tidak juga terang benderang seperti ini, ya. Dengan buku. Bambang Prakoso, wah ini pegiat literasi, ketua Yayasan Ikhlas Semesta, kemarin bertemu di The Durian Park ya. Oke, wakil ketua GPMB Jawa Timur, dosen JIP FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur. Oke, di sini ada banyak puisinya ya. Jalan sunyi disebutnya corona, segera, kekasih, kukirimkan senyum, silau, lampu Persia, sepiring dupa, dikebiri, panggung rindu, ibu-ibu, wih banyak juga ya, maha cinta. Nah, saya mau membahas maha cinta, mahabbah, balik lagi ke Jalaluddin Rumi. Ini coba ya kita baca diksinya. Paduan keselarasan yang dinamis, keterbukaan semesta yang produktif, kemerdekaan yang berdaulat atas cinta. Bukan jasadnya yang meliuk dan melentur, bukan mata indahnya yang berbinar, bukan bibirnya yang merah merekah, bukan lidahnya yang mengucap terkesiap. Luapan rasa dan persenggamaan cinta yang menakjubkan, kedalaman ilmu, keluasan pengetahuan yang pasrah pada semesta raya, semakin menangga pengetahuan dan wawasan,
semakin produktif dan padat karya, cipta rasa. Semakin jernih hatinya, semakin tajam harinya, semakin lembut nuraninya, semakin menukik ke liang jiwa, menyamudra, menyatu dengan Sang Maha Cinta. Surabaya 2021. Ini saya mau coba kritik bahasa ya, pemilihan tanda bacanya. Misalnya semakin menukik ke liang jiwa. Nah, liang itu kan tempat, jadi awalan ke itu harus dipisah, ke liang jiwa. Menyamudra, menyatu dengan Sang Maha Cinta, semakin menanggap, mana tadi ya, semakin produktif. Oke, diksi-diksinya nih ya. Paduan keselarasan yang dinamis. Ini cara bertutur, gaya bahasa di apa ya, copywriting. Saya merasa itu. Jadi biasa biasa seminar di Bambang Prakoso nih. Kalimat-kalimat pointer-pointer di dalam apa? PowerPoint. Paduan keselarasan yang dinamis, keterbukaan semesta yang produktif. Nah, ini diksi produktif. Jadi sudah sangat gamblang ya, produktif, dinamis. Kemerdekaan yang berdaulat atas cinta. Nah, jadi diksinya ini harus diubah. Bukan jasadnya yang meliuk dan melentur, bukan mata indah yang berbinar. Ada beberapa baris yang menarik, tapi tidak selaras dengan baris 1, baris 2, baris 3 seperti itu. Jadi memang ini harus direvisi. Bait terakhir tuh ada lumayan diksinya. Semakin jernih hatinya, ada repetisi, nggak apa-apa. Kalau dibacakan enak. Semakin jernih hatinya, semakin tajam batinnya, semakin lembut nuraninya, semakin menukik ke gitulah. Jadi repetisi itu kadang-kala enak dibacakan. Menyamudra, menyatu dengan Sang Maha Cinta. Oke, sekian dulu. Wow, udah durasinya udah panjang nih. Nanti saya lanjut Evi Suryani Pohan ya. Nantilah. Saya Golagong, Duta Baca 2021 hingga 2025. Golagong TV, tentang literasi semua ada di sini.